Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun, yaitu channel dongeng ceramah dan sejarah. Dalam video kali ini saya akan membawakan cerita dari daerah Nusa Tenggara Barat, yaitu Raden Cupak dan Raden Gurantang. Sedikit cuplikan dari ringkasan dari cerita Raden Cupak dan Raden Gurantang akan saya bacakan. Cerita ini berasal dari Pulau Lombok. Alkisah, terdapatlah dua kakak beradik yang bernama Raden Cupak dan Raden Gurantang. Meskipun keduanya adalah kakak beradik, tetapi mereka memiliki watak yang sangat berbeda. Raden Cupak sering memperdaya dan mencelakai adiknya, Raden Gurantang. Atas tipu daya Raden Cupak, Raden Gurantang terpaksa hidup merana di gua, serta dituduh sebagai makhluk gentayangan yang jahat. Untunglah akhirnya Putri Sri Ayu Bulan menemukan cara untuk menyelamatkan Raden Gurantang, sekaligus menghukum Raden Cupak yang licik. Nah, itulah ringkasan dari cerita Raden Cupak dan Raden Gurantang. Mari kita saksikan episode-episodenya. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Assalamualaikum saudara-saudaraku, para pendengar, para pecinta dongeng dan sejarah, di mana saja berada. Mari kita lanjutkan lagi cerita kembalinya Putri Ayu ke istana di bagian yang ke-6. Oke saudara-saudaraku, selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak banyak yang dapat diceritakan tentang perjalanan Raden Cupak bersama putri kerajaan Daha kembali ke istana. Tidak banyak hal yang menarik sebab mereka begitu cepat sampai. Selama dalam perjalanan, Putri Ayu tidak banyak bicara, bahkan memandang pun ia enggan. Di istana, Raja Daha sedang mengumpulkan segenap pejabat tinggi kerajaan. Berbagai masalah diperbincangkan, paling utama adalah masalah belum kembalinya putri mahkota kerajaan Daha. Semua yang hadir kelihatan berwajah murung. Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara sebagai pejabat tinggi kelihatan paling sedih, bingung memecahkan persoalan besar yang hingga kini belum terselesaikan. Berhari-hari keduanya kurang makan dan kurang tidur. Pikirannya kacau dan gelisah. Tiba-tiba ada seorang pengawal lari masuk ke persidangan. Kedatangannya menjadi perhatian semua yang hadir. Ia tidak segera dapat berbicara karena napasnya terengah-engah. Ia memberi hormat terlebih dahulu, kemudian berkata, Maaf Tuan, Putri Sri Ayu Bulan datang bersama seorang laki-laki. Kalau tidak salah,
Pemuda itu adalah orang yang ikut sayembara. Kedua pati saling berpandangan mendengar keterangan pengawal istana. Yang hadir seakan tidak percaya. Raja Daha sendiri langsung berdiri mendengar laporan bawahannya. Pati Mangkubumi mendekati pengawal yang datang secara mendadak itu. Coba jelaskan sekali lagi, apa katamu tadi? Putri Ayu Bulan telah pulang. Benarkah Paman Pati? Apakah kau tidak salah lihat? Tidak salah lagi. Masa hamba lupa kepada Putri Sri Ayu Bulan? Kalau begitu hamba akan menjemput sang putri tuan. Silahkan Paman. Paman Pati Mangkubumi meninggalkan tempat, tetapi baru beberapa puluh langkah ia berhenti. Di pintu gerbang tampak Putri Ayu Bulan masuk bersama Raden Cupak. Raja dan pejabat lainnya terperanjat. Putri Sri Ayu Bulan berlari duluan. Rasanya ia tidak sabar lagi menahan rindu terhadap orang tuanya. Dengan segera ia menubruk ayahanda, menyampaikan sembah sujud sambil menangis sejadi-jadinya. Kejadian itu sungguh mengharukan. Di antara yang melihat ada yang ikut meneteskan air mata. Hari itu keluarga dan pejabat tinggi istana diliputi rasa gembira yang tidak dapat terlukiskan. Oh anakku Sri Ayu Bulan, aku gembira sekali kau telah kembali. Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Betapa gembiranya saya. Kau kembali dengan sehat, tidak ada kekurangan sesuatu apa. Kedua pati tersenyum lega melihat Sri Ayu Bulan telah kembali berkumpul. Ayah, raksasa Limandaro sungguh menakutkan, tetapi sama sekali tidak mengganggu Ayu. Limandaro tidak seganas yang kita bayangkan. Justru saya takut sekali dengan orang ini, katanya sambil menunjuk kepada Raden Cupak. Kau lucu Ayu, kata ayahandanya sambil menghapus air mata. Raden Cupak bukankah telah mengantar kau kembali ke istana ini? Mengapa harus ditakuti? Maafkan Raden, apa yang dikatakan anak saya. Tidak apa-apa Tuan. Putri Ayu Bulan, hamba mengucapkan selamat datang. Hamba merasa gembira sekali Putri Ayu Bulan dapat berkumpul lagi dengan hamba dan para keluarga. Rasanya sedih sekali selama putri belum kembali ke istana. Terima kasih Paman Mangkubumi dan Paman Mangkunegara. Begitu pula saya yang ditinggal di gua selama beberapa waktu lamanya. Putri Ayu Bulan, Pati Mangkubumi mendekat. Hamba ingin bertanya, mengapa yang menghadap hanya Raden Cupak? Mengapa tidak bersama Raden Gurantang? Lantas bagaimana dan di mana Raden Gurantang berada? Sebenarnya siapakah yang membunuh Limandaro? Paman Pati, Paman Pati, Cupa memotong.
Sekarang Putri Sri Ayu Bulan telah berada di istana dengan selamat. Siapa yang mengantarkan? Semua tahu, hambalah yang membawanya. Hambalah yang membawanya kemari, Paman Patih. Saya pula yang telah membawa kepala raksasa sebagai tanda bukti bahwa raksasa Limandaru telah saya bunuh. Mengapa? Mengapa Paman bertanya siapa yang membunuh? Sekarang hamba tinggal menagih hadiahnya. Ayah dan Paman Patih sekalian, dan semuanya yang hadir di sini, sebenarnya Raden Gurantanglah yang menolong saya keluar dari gua. Yang membunuh raksasa juga adalah Raden Gurantang. Putri Sri Ayu Bulan menerangkan duduk persoalan yang sebenarnya. Bohong! Cepat sekali Raden Cupak memotong. Apakah Ayu Bulan melihat sendiri? Putri kan waktu itu berada di dalam gua. Tidak tahu sebenarnya siapa yang bertanding melawan raksasa. Putri tahu bukan? Yang memenggal kepala raksasa adalah hamba sendiri. Bergantian Patih Mangkubumi memandang Putri Ayu Bulan dan Raden Cupak. Semua yang hadir dalam persidangan bingung memastikan siapa yang benar. Tuan dan Paman Patih berdua boleh percaya atau tidak. Hamba kira sudah jelas. Hamba yang mengantar putri, hamba pula yang membawa kepala raksasa sebagai bukti. Apakah masih meragukan? Waktu hamba makan di tempat ini, hamba sudah berjanji bersedia membinasakan raksasa. Sekarang hamba telah menunaikan tugas, menepati janji. Masihkah kurang jelas? Paman Patih sekalian, sebagaimana telah Paman janjikan, barang siapa yang dapat membinasakan raksasa akan mendapat hadiah yang besar. Sekarang hamba minta hadiah tersebut. Kewajiban hamba telah terlaksanakan. Sekarang hamba mohon hak hamba. Apabila diingkari, hamba terpaksa berbuat seperti yang hamba lakukan terhadap raksasa ini. Harap sabar Raden. Sabar ada batasnya, Paman Mangkunegara. Jauh-jauh hamba melakukan tugas dan telah membuktikan dengan fakta. Masih akan diingkari, apakah itu benar? Maaf Raden, di istana berlaku suatu musyawarah. Apabila ada masalah, hadiah akan tetap diserahkan. Kiranya wajar kalau Kanda Mangkubumi termasuk yang hadir di tempat ini menanyakan siapa sebenarnya yang membunuh raksasa Limandaru. Sebagai patih, baik saya sendiri maupun Kanda Mangkubumi perlu dan harus tahu jelas. Karena kalau ada pertanyaan kami bisa menjawab secara jelas pula. Raden jangan salah terima. Raden Cupak menahan kemarahannya. Maaf Tuan dan Kanda Mangkubumi. Patih Mangkunegara meneruskan pembicaraannya. Menurut pendapat hamba, Raden Cupak sudah memberikan bukti kewajibannya. Ia berhak menerima hadiahnya walaupun belum seluruhnya. Mengapa begitu Paman? Raden Cupak memotong kalimat Patih Mangkunegara. Begini Raden, Raden telah berhak menerima sebagian dari kerajaan Daha dan telah berhak menjadi Mahapatih yang bergelar Raden Anom.
Akan tetapi untuk hadiah ketiga ditangguhkan dahulu menunggu saksi terakhir. Jadi paman belum juga mempercayai hamba sepenuhnya. Bukan tidak percaya, Raden. Hadiah ketiga akan diserahkan kalau disaksikan Raden Gurantang. Waktu Raden kemari berdua bukan? Sebetulnya sekarang pun Raden harus datang berdua pula. Raden Cupa dan Paman Mangkunegara, saya setuju usul paman. Sebaiknya Raden menerima hadiah yang kedua dahulu. Hadiah ketiga pasti saya serahkan, hanya saya tangguhkan dahulu. Seorang raja apabila berkata tidak akan mencabut ucapannya lagi. Hal itu merupakan keputusan yang tidak dapat diganggu gugat, meskipun akan meminta tanggung jawab yang berat. Hari itu juga Raden Cupak menerima dua macam hadiah. Raden Cupa diangkat menjadi Mahapati bergelar Raden Anom. Berita pengangkatannya itu menarik bagi rakyat. Hanya masyarakat sering membicarakan kelakuan Mahapati yang aneh-aneh. Tidak tepat menjadi seorang pejabat dalam suatu kerajaan. Pelantikan Mahapati kerajaan Dahat telah berlalu, hari-hari berlalu tanpa terasa. Suatu hari Raden Anom Cupak mengadakan sidang yang dihadiri seluruh pejabat tinggi istana. Paman Patih Mangkunegara dan Paman Patih Mangkubumi, saya sengaja mengumpulkan paman sekalian karena ada masalah penting. Saya merasa perlu mengadakan sidang lengkap di gua tempat bangkai raksasa Limandaru. Ada seorang makhluk halus namanya Maya-Maya. Maya-Maya ini tidak lain adalah makhluk halus raksasa Limandaru. Dia harus dibinasakan, kalau tidak sewaktu-waktu akan datang kemari mengganggu kita semua, kata Raden Anom tenang. Tidak seorang pun yang menaruh curiga terhadap Maya-Maya sebenarnya. Yang diutarakan Raden Anom hanyalah tipu muslihat saja, taktik licik, karena Maya-Maya adalah Raden Gurantang yang ditinggal beberapa waktu yang lalu di gua itu. Raden Anom menyuruh membunuh Maya-Maya dengan maksud agar tidak mengganggunya. Dengan demikian berarti kedok jahatnya tidak akan terbongkar, karena tak ada yang dapat menjelaskan siapa pembunuh raksasa Limandaru sebenarnya. Kalau begitu saya akan berangkat secepatnya, kata Mangkubumi dengan tegas. Ini tindakan yang bagus, Paman. Saya ucapkan terima kasih atas kebijaksanaan ini. Pergilah, Paman, saya doakan. Raden Gurantang yang diperdaya kakaknya hidup dalam gua dengan penuh penderitaan. Tidak ada makanan dan minuman, berkali-kali mencoba naik tetapi tidak berhasil. Badannya kurus kering, lemah sekali. Beberapa waktu lamanya bangkai raksasa itu pun membusuk. Melihat tulang-tulang raksasa timbul akalnya, ia mengumpulkan tulang-tulang iga raksasa itu. Kemudian ditancapkan di dinding gua. Satu persatu disusun hingga membentuk tangga. Dengan susah payah karena tenaganya lemah, ia menaiki tangga tersebut. Ia berhasil keluar dari gua yang merupakan neraka baginya. Sampai di atas, pertama-tama ia menghirup udara segar, kemudian memerhatikan keadaan sekelilingnya.
Ia masih ingat pohon yang dipanjat kakaknya. Tak jauh dari mulut gua ada seutas tali yang diputus oleh kakaknya. Saat itu terbayang wajah kakaknya yang telah mengkhianati dirinya. Ketika sedang asik menikmati udara segar dekat gua, beberapa orang datang ke arahnya. Ternyata para prajurit dengan senjata lengkap. Ia mengira akan menjemputnya sebab sudah membunuh raksasa Limandaru. Pada jarak beberapa puluh meter, rombongan berhenti. Mereka memperhatikan makhluk yang kurus kering di depannya. Sama sekali kedua patih tidak mengenal gurantang yang bagai kerangka hidup itu. Raden Gurantang menyambut dengan senyuman kedua patih dan para prajurit tidak menghiraukan, bahkan dibalas dengan pandangan yang bernada bermusuhan. Patih Mangkubumi berdiri paling depan, Patih Mangkunegara berada di sebelah kiri. Kiranya nasib malang belum selesai menimpa Gurantang. Rombongan patih tidak mengenalinya lagi. Raden Gurantang dianggap maya-maya, makhluk halus raksasa Limandaru seperti yang dikatakan oleh Raden Anom Cupak. Dinda Mangkunegara, benar kata Raden Anom, inilah kiranya yang dimaksud maya-maya, setan gentayangan yang harus dimusnahkan, disirnakan, kata Patih Mangkubumi. Paman Patih Mangkubumi, hamba bukan setan atau jin. Hamba adalah Raden Gurantang, adiknya Raden Cupak. Gurantang mencoba menjelaskan, hambalah yang membunuh raksasa Limandaru, bukan Cupak. Awas, Dinda Mangkunegara, jangan percaya begitu saja. Jangan mengigau, kau setan halus. Jangan menghayal. Raden Cupak ini sudah menjadi mahapatih di kerajaan. Dia tidak mempunyai adik macam kau. Paman Patih Mangkubumi dan Paman Patih Mangkunegara, perkenankanlah hamba menjelaskan dahulu apa yang terjadi sebenarnya, kata Raden Gurantang. Setan adalah setan. Setan adalah tetap setan. Maunya berbuat jahat, kamu harus dilenyapkan dari bumi ini. Dinda Mangkunegara dan para prajurit, jangan menunggu waktu, sikat saja makhluk halus ini, habiskan dan lenyapkan. Raden Gurantang menjadi barang mainan. Ia yang memang sudah tidak berdaya dipukuli, dilempar ke sana kemari, beberapa senjata tajam menghujani tubuhnya. Anehnya, tidak ada satu senjata pun yang mampu membinasakannya. Awas, Kanda Mangkubumi, hati-hati, tidak ada senjata yang dapat melukainya, kata Patih Mangkunegara keheranan. Kalau begitu ikat saja, lempar atau buang ke laut, biar menjadi santapan ikan. Beramai-ramai para prajurit daha mengikat Raden Gurantang dan melemparkan ke laut. Semua merasa puas dan yakin lawannya pasti akan mati. Kemudian mereka kembali ke istana. Setelah beberapa puluh langkah meninggalkan pantai, mereka berhenti lagi di laut. Raden Gurantang diombang-ambingkan oleh ombak. Para prajurit memerhatikan sejenak. Kemudian mereka berjalan menuju istana. Di tengah laut yang luas, Raden Gurantang terapung-apung tanpa tujuan, diterpa angin, dibanting-banting oleh ombak. Akhirnya ia terdampar di suatu tempat. Berkat kehendak yang maha kuasa, Gurantang masih hidup. Pantai tempat Gurantang terdampar sering dipergunakan para nelayan untuk mengumpulkan ikan hasil tangkapan mereka. Salah seorang nelayan itu adalah Amak Bangkol. Hari itu nasibnya kurang mujur, sudah lama berendam di air, baru mendapat beberapa ikan kecil-kecil.
Ia mencoba beristirahat, ketika itu pandangannya terhenti pada suatu benda yang terapung di air. Ia lalu mendekati benda itu. Lama ia memperhatikan benda yang kelihatannya mencurigakan itu. Hah? Manusia? Amak Bangkol terus memperhatikan. Masih hidup, bukan main. Ia berkata sendirian. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, timbul rasa kasihan. Ia membawa lebih jauh ke darat. Saat ia melepas tali temali, ia melilit tubuh Gurantang. Istrinya datang dari jauh. Sudah terdengar suaranya. Ama, apa yang sedang kau tarik-tarik itu? Dapat ikan besar ya? Suaminya belum menjawab. Ina Bangkol mempercepat jalannya. Mak, apa itu manusia? Perempuan tua itu terpukau seakan tidak percaya pada benda yang ada di dekat suaminya. Mak, siapa yang berbuat sekejam ini? Mana saya tahu. Yang penting bantu saya melepas semua tali. Kasihan sekali ya mak. Heran, dalam keadaan begini masih hidup. Ina Bangkol berkata sendirian. Ina, ayo kita bawa ke rumah. Kita rawat baik-baik. Suami istri nelayan itu membersihkan tubuh manusia itu. Selama hidupnya belum pernah ia menemukan manusia dalam keadaan demikian di laut. Hal ini merupakan peristiwa yang paling aneh dalam hidupnya. Manusia yang ditolong itu lemah sekali, tidak mempunyai kekuatan untuk berjalan. Untuk membawanya ke rumah, Amak Bangkol minta tolong kepada beberapa kawannya yang baru datang di pantai tersebut. Raden Gurantang dibawa pulang oleh keluarga Bangkol. Ia dirawat dengan baik dan penuh kesabaran. Lama-kelamaan laki-laki itu pun sehat kembali. Ia menjadi pemuda yang berparas tampan. Ia diangkat menjadi anak oleh keluarga Bangkol. Sebaliknya Gurantang pun sudah menganggap sebagai orang tua sendiri. Mereka kini hidup berbahagia. Gurantang berkelakuan baik dan rajin bekerja. Tidak saja orang tuanya yang sayang, tetapi juga tetangga kanan kirinya. Kehadiran Gurantang di rumah keluarga Bangkol menambah semarak keluarga nelayan tersebut. Saudara-saudaraku yang saya cintai di mana saja berada, itulah cerita kembalinya Putri Ayu ke istana. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesetiaannya di channel Sampurasun Dulur dan juga atas dukungannya saya ucapkan banyak terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan di bagian yang selanjutnya, yaitu akhirnya berbahagia. Terima kasih saudara-saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.